Halo teman-teman, pernah gak kalian membayangkan kalau kita memiliki dasar negara, yaitu Pancasila, yang bisa mempersatukan berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Dan ternyata Pancasila itu bukan lahir dari proses yang mudah. Pancasila lahir dari perjuangan, perdebatan, dan juga semangat persatuan para pendiri bangsa. Pancasila tidak hadir begitu saja tentunya, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang, sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta, sampai dengan pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berusaha berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, dari mulai awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, bagi kita penting untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tapi juga merefleksikan berbagai pelajaran yang dapat diambil untuk dapat menghadapi tantangan zaman sekarang. Pada tahun 1945, Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK mulai membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang itu, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun, perjalanan itu belum selesai. Setelah muncul Piagam Jakarta, para pendiri bangsa kembali berdiskusi untuk menyempurnakan rumusannya demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila yang sangat kuat, terutama musyawarah, toleransi, persatuan. Walaupun memiliki perbedaan pendapat, para pendiri bangsa tidak memaksakan kehendak. Pada saat itu, mereka memilih mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan Indonesia. Menurut saya, inilah pelajaran penting bagi generasi muda saat ini. Di era media sosial, kita sering melihat orang mudah bertengkar hanya karena perbedaan pendapat. Padahal para pendiri bangsa sudah mencontohkan bahwa perbedaan seharusnya dapat diselesaikan dengan dialog dan saling menghormati. Pancasila bukan hanya hafalan 5 sila saja, tapi pedoman hidup yang masih sangat relevan hingga saat ini. Jika generasi muda mampu menerapkan nilai persatuan, toleransi, musyawarah, maka Indonesia akan tetap kuat di tengah berbagai perbedaan. Karena itu, tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya mengingat sejarah Pancasila, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.